Tes. Tes. Belum. Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandunya dengan secara Islam. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi mahu wa yukafi majid. Masalah cilik kemo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kita berkumpul dalam rangka acara pembukaan diklat Kinter Nasional Kinter Praktek Keren Tanpa Laboratorium. Kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti diklat ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengampun. Assalamualaikum. Anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan lancar dan kita bisa mudah untuk memahami dan tentunya bisa mengaplikasikan di sekolah masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah pembukaan kegiatan yang tadinya akan dibuka oleh salah satu Dewan Pembina KKTI, yaitu Bapak Dr. Nang Ahmadi. Karena ada kesibukan, nanti beliau akan memberikan sambutannya di tengah-tengah kegiatan. Jadi sekarang pembukaannya dilakukan oleh Ketua KKTI saja kepada Bapak Uga. Silakan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini tanggal 28 Desember 2023 kegiatan diklat nasional Pinter KKTI dengan tema praktikum keren tanpa laboratorium secara resmi saya buka
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Bapak Uga Patria Jasa selaku Ketua Umum KKTI yang sudah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya kita ke materi yang pertama. Jadi langsung juga dibawakan oleh Bapak Uga. Kami persilahkan sampai pukul 10 Pak. Materi yang pertama. Saya persilakan. Ya, terus. Ya, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir ataupun yang bertatap maya, alhamdulillah kita semua berbahagia di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya kira berusaha Maaf Pak Uga, kurang kenceng suaranya. ya. Bagaimana sekarang? Testing. Ya, alhamdulillah mendingan Pak. Sama sekali nggak dengar. Ya, yang lainnya mohon di mute saja dulu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi ini dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, baik yang ada di Bandung ataupun secara nasional, secara online. Saat ini kita berkumpul di sini atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan mencoba mengisi liburan ini dengan belajar, ya, belajar sambil liburan. Belajar ilmu dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi belajar ilmu dengan iman. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang hadir di sini dari Papua, Papua Barat Daya ya, Bapak Mepi nih, kawan saya nih, Bapak Mepi dari Papua dengan ongkos sekian, tidak usah dihitung, tapi ya beliau sangat antusias dengan semangat tinggi, niat tinggi hadir di Bandung. Kemudian ada dari Palembang ya, ada Ibu Yurni dari Palembang, kemudian ya, terima kasih juga. Sudah lama kontak-kontak dan akhirnya ketemu juga di sini. Ya, Ibu Sion. Nah, Ibu Sion ini sudah sering bertemu di online, nah, sudah sering kontak. Ya, Ibu Sion dari Lampung. Lampung. Sudah sering kontak, bahkan sering diskusi tentang alat dan bahan. Ya, syukur alhamdulillah bisa hadir di sini. Terima kasih Ibu Sion sudah berkenan hadir di Bandung ya. Siapa lagi ini? Kalau dari Jombang ketemu lagi Ibu Catur Endang ya, Ibu Catur Endang itu ini kawan lama dan senior juga ya, dari awal Kimter bergerak Ibu Catur Endang sudah hadir. Ada juga Ibu Catur yang lain. Biasanya nama Ibu Catur memang dari Jawa, Ibu Catur Wulan ya, Ibu Catur Wulan betul, tapi pakai D kayaknya Wulan. Kalau Ibu Catur Wulan nanti ada kegiatan semesteran. Terima kasih juga sudah hadir di Bandung, sudah sama-sama ingin belajar di sini, berdiskusi, menggali ilmu, menggali kebesaran Tuhan gitu ya. Dari mana lagi? LDR. LDR ini nanti ada ya itu lampu. Salah satu yang bisa mematikan lampu itu LDR. Nanti ada alat yang disebut LDR. Kalau sekarang nih lagi viral LDR ya di TikTok. Nah, itu ada LDR nanti kita akan gunakan untuk proyek ya, proyek Kimter dan Pister ya, fisika terapan. Ibu LDR dari Jawa Tengah ya. Ya, ke Malang gitu. Mana Ibu LDR?
Oh, nomor sepatu, nomor sepatu. Ya, jadi baru ketemu tapi alhamdulillah ini atas keinginan yang sangat kuat. Sebab kalau keinginannya tidak kuat dan kemudian belum ada izin dari Tuhan ya tidak akan hadir di sini. Itu dorongan yang kuat untuk belajar untuk menjadi guru yang mulai berubah ya. Insya Allah guru-guru yang di sini itu yang sama-sama hadir sudah mulai masuk kepada proses yang disebut GLBB dan GMBB. Kalau menurut fisika itu, ya gerak berubah, gerak lurus berubah beraturan atau gerak melingkar berubah beraturan. Nah kalau sudah masuk kepada GMBB dan GLBB maka kita unlimited. Kita akan punya karya yang unlimited, punya inspirasi yang unlimited. Tapi kalau kita tidak masuk ke GLBB, hanya GLB saja, gerak lurus beraturan akan tetap seperti itu, tidak akan mempunyai percepatan. Nah, kalau tidak ada percepatan, masuk jalan tol juga tetap kecepatannya. Nah, kita ini akan berusaha untuk menjadi guru yang selalu ada percepatan. GLBB dan GMBB. Ya, Bapak Ibu yang lain juga yang dari Kebumen ada ya. Ada dari Kebumen dan sebagainya. Semuanya ya, terima kasih sudah hadir di Bandung. Termasuk Bapak Ibu yang mendaftar secara online. Ini rasa syukur yang tidak terkira dan kami beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu berusaha berjuang ya, berjuang tenaga, pikiran, waktu dan biaya untuk mengikuti online ataupun offline. Insya Allah semua pengorbanan kita akan Allah ganti berlipat ganda. Insya Allah tidak usah khawatir. Iya, boleh kita syukuri. Kemudian tak lupa yang di depan nih Bapak Ibu sekalian yang selalu bersama kami, ini adalah kawan-kawan yang sekarang bisa mewakili sebagai pengurus KKTI, Komunitas Kimia Terapan Indonesia. Nah, pusatnya di Bandung dan ketua umumnya adalah saya. Kemudian ada wakilnya kebetulan tidak hadir, Bapak Rebo, ya Bapak Rebo. Wakilnya lagi Bapak Kemis, enggak ya Bapak Rebo. Kemudian ada sekretaris, nah sekretaris yang dari tadi dari awal. Ya, ya Pak Irwan, ya bagaimana nih Pak Irwan? Ya Pak Irwan juga sebagai pengurus ya. Dan sebentar lagi akan sebagai ketua ya, ketua di wilayah Jakarta ya. Kemudian yang di depan ini ada Ibu Sekretaris yang tadi membuka itu Sesjen ya, Sesjen KKTI. Bukan Sekjen, kalau Sekjen kesannya kan partai, ini Sesjen. Ibu Sri Wahyuni. Nah, Ibu Sri Wahyuni dari sudah membuka acara. Jadi beliau ini dari zaman saya kuliah sama satu kelas, pernah juga satu bangku ya Bu ya, sampai 3 tahun. Karena kami kan sama-sama lulusan D3 ITB. Walaupun ITB D3 lumayan. Nah itu bersama Ibu Sri itu. Nah Ibu Sri ini sebagai sekretaris di KKTI. Dan yang sering bersama kami juga ada satu tokoh ya, tokoh nasional yang tadi harusnya membuka. Yaitu sebelumnya sebagai kapus P4TK IPA. Semua sudah kenal ya. Bapak Nang Ahmadi, SPD MPD itu beliau sebelumnya sebagai kepala pusat P4TK IPA. Kebetulan itu kami sering kuliah bareng. Jadi beliau beda setahun di atas kami. Jadi saya, Ibu Sri, Bapak Nang Ahmadi itu satu tim sebetulnya. Ya satu tim. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ini kegiatan Kimter apa, KKTI apa. Itu pembinanya beliau, salah satunya beliau. Salah duanya ada yang lain dari kepala dinas. Salah tiganya ada Pak Made Alit Mariana dari Bali di IHDN Bali. Jadi semua itu tokoh-tokoh yang sangat hebat itu berkumpul sebagai pembina dan dewan pakar. Ada Ibu Lina yang kemudian tidak bisa hadir, Ibu Lina Krosvialina yang gelarnya itu panjang sekali sampai PhD ya dari Birmingham itu sebagai dewan pakar. Jadi kalau saya ini ada tidak mampu, tidak bisa menjelaskan, nah saya konsultasi dengan beliau sebagai dewan pakar, ya dewan pakar.
Kebetulan beliau di Polban, Politeknik Bandung. Jadi alhamdulillah kita pendukung itu 3 universitas dari International Women University, kemudian Polban, Politeknik Negeri Bandung, dan sekarang ada di UPI. Alhamdulillah di UPI sendiri saya sebagai dosen instruktur, ya, dosen instruktur untuk khususnya BIMTEK, kepala laboratorium sekolah. Jadi Bapak Ibu ada yang mendaftar BIMTEK kalau di UPI sudah terisi penuh dari BIMTEK 38, 39, 40 yang sampai 2024 sudah terisi penuh. Jadi bayangkan mereka yang tidak kebagian masih banyak untuk ingin mendaftar di BIMTEK Talang. Nanti akan ketemu dengan saya sebagai instruktur nanti di BIMTEK itu. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mendapat dukungan yang sangat banyak. Bahkan yang terakhir kemarin kita ada pelantikan di Sulsel, yaitu pengurus wilayah DPW di Sulsel, nah, di mana ada para dosen juga di situ, ada UNM Universitas Negeri Makassar dan guru-guru se-Sulsel berkumpul di sana. Kemudian kita lantik menjadi kepengurusan wilayah Sulsel. Itu nanti menyusul Jakarta, menyusul Lampung, nanti sudah siap tokohnya Pak Asep, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita tidak menginduk kepada apapun. Jadi baik anggota MGMP, IGMP, PPSKI semuanya silakan. Karena kita akan mengisi, melengkapi semua kebutuhan kawan-kawan. Bapak Ibu guru penggerak mau bergerak dengan pede, silakan amunisinya bawa dari tim terima. Bergerak, menggerakkan dengan membawa amunisi lebih pede. Bapak Ibu sebagai gupres isi dengan amunisi. Apapun. Mau jadi pengawas, buat yang baru. Mengawas datang bukan hanya mengontrol RPP, tapi langsung mana yang praktek, mana yang tidak praktek. Itu pengawas nanti di masa depan. Kepala sekolah yang kebetulan guru kimia. Jadi semua kita isi, kita lengkapi. Jadi tidak ada, oh saya udah di MGMP, nggak bisa di KKTI, tidak. Silakan siapapun. Dan kemarin pun kami sudah diundang ke DKI untuk ketemu dengan tim dari kementerian dan alhamdulillah sudah ketemu dengan tim dan saya sudah demo langsung dengan tim dan mereka sudah oke sekali. Jadi bukan kecil lagi. Berbeda dengan 2016 saya sendirian, tidak ada pendukung, tidak ada organisasi, tetapi sekarang 2023 sudah banyak sekali yang mendukung bahkan dari beberapa universitas. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mungkin saya juga ingin tahu, adakah yang guru-guru yang selain ASN yang ikut di sini? Satu, jadi ada ya. Yang di online juga bagaimana? Ada yang belum ASN? Ada. Ya. Ada, banyak mungkin ya. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah kita akan hadir di sini, mudah-mudahan punya inspirasi ke depan. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, saya juga bukan ASN, saya bukan PNS, saya bukan honorer, saya juga bukan pegawai, tidak ada yang menggaji saya. Tapi saya bisa hidup sampai hari ini atas izin dari Allah. Gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Tetapi semua itu ada syaratnya ya, syaratnya kita punya karya. Gitu. Semua harus berusaha untuk membuat karya. Karya apa? Karya yang nyata. Bukan karya berupa konsep, bukan karya berupa wacana, bukan seremonial begitu, tapi karya itu nyata. Kalau kita punya karya nyata, itu yang akan dilihat oleh orang lain. Siapapun yang membutuhkan akan mencari. Jadi jangan, saya kimianya lemah, saya bukan ASN, saya honorer, tidak ada hubungan. Kita ketemu di situ, di sini mudah-mudahan ada nanti inspirasi. Kalau Bapak Ibu melihat saya sekarang, baik dimanapun se-Indonesia, saya seperti sekarang kayaknya mudah gitu, mau ke Papua, mau ke Sulawesi, dan tidak perlu mengeluarkan biaya, alhamdulillah, ada yang ngongkosin. Nah jangan melihat sekarang gitu. Tetapi kalau mau saya sebutkan di 2013 itu saya lupa dengan kimia, karena sudah terlalu tersesat terlalu jauh. Lupa itu apa kimia. Mau cerita sedikit? Atau tidak boleh?
sedikit lah, sekitar 5-10 menit. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Karena masih banyak kawan-kawan yang lihat saya seperti sekarang ini, tapi tidak tahu dulunya. Jadi singkat cerita, di 2013 itu saya sudah lupa dengan apanya namanya kimia, fisika, biologi itu sudah lupa. Tidak ada satupun yang ingat. Melihat membaca asam basa saja saya sudah pusing gitu. Karena saya sudah berbeda haluan ya. Kemudian ketika di titik nol dan titik minus itu akhirnya saya ketemu dengan kawan saya Bapak Ahmad Sehu yang dulunya itu WI di P4TK. Jadi dia itu kawan saya di kuliahan, sama dengan Ibu Sri. Kemudian ketemu saya di medsos, lalu saya ceritakan dalam kondisi begitu. Lalu ketemu saya, dia bilang, ayo ke kantor, ke P4TK. Saya bilang, bagaimana saya ke kantor, saya di Cimahi, itu nggak punya ongkos, nggak punya duit, bagaimana saya ke P4TK? Ya terserah, jalan kaki lah saya. Jadi ketemu dengan Pak Ahmad Sehu, itu beliau WI dari fisika. Akhirnya beliau sambil nangis kan, kenapa katanya kamu sampai begini? Kan bukannya dulu jadi guru, ya saya guru cuma 6 tahun di Kalimantan Barat tuh, di daerah Ketapang, Skodana, di hutan. Jadi cuma tahan 6 tahun sampai PNS. Dan gaji terakhir saya itu adalah 125.000. Golongan 3A ya. Gaji saya pertama itu 70.000. Jadi 125.000 saya tinggal. Kalau sekarang berapa? Sekarang ada 5 juta ya. Bisa lebih sampai 10 juta. Dulu zaman itu saya tinggalkan, kemudian akhirnya saya keliling di Bandung karena tidak ada kerjaan. Saya les privat, matematik, fisika, kimia. Saya dapat murid sampai 16, tiap hari dapatlah pemasukan. Di hari-hari terakhir ternyata motor kendaraan saya ada yang curi. Ya, jadi akhirnya saya habis kaki, tidak bisa mengajar privat lagi. Akhirnya tersesat. Ketemulah dengan Pak Sehu 2013. Itu dikasih uang. Ini 1 juta katanya, kamu bisa gini-gini, itu kawan. Akhirnya sambil nangis saya, ini gimana saya ganti uang? Itu kan nggak usah berpikir lah katanya. Beliau itu di P4TK sebagai orang yang mewakili pemerintah untuk menandatangani alat-alat peraga nasional. Itu Pak Mas, yang sekarang di WI di fisika masih. Ya singkat cerita akhirnya saya belajar dengan Pak Sehu itu, diberi meja 1, 2, lantai 3 di P4TK, diberi meja kosong. Satu saya kan cuma teman Pak Sehu gitu, ikut dari belakang aja. Nah, diberi meja kosong. Ayo pikirkan itu meja kosong diapakan? Meja kosong diapakan? Nah, saya berpikir itu apa? Ya kimia kayak apa katanya gitu kan. Saya juga kimia sudah tidak ingat. Jadi akhirnya beliau itu menyuruh saya, gini lah, saya mau kasih kamu 5.000 selembar. Tapi syaratnya mengetik buku. Buku diketik, ulang. Kemudian disusun lagi. Dibayar sama Pak Sehu 5.000 selembar. Akhirnya kan saya terus ngetik 3 jilid buku. Jadi akhirnya saya tahu fisika. Bukan kimia, fisika. Nah, saya tahu fisika, dibayar sama dia. Jadi saya punya penghasilan sekitar 250-300 ribu sebulan. 200 ribu lah kebanyakannya. Kadang-kadang 350 sebulan. Berapa lama? Hampir 2,5 tahun. Tapi saya bisa hidup sampai hari ini. Saya bisa hidup sampai hari ini dengan penghasilan 2,5 tahun, 200 ribu. Bagaimana itu kebesaran Tuhan yang sayang kepada umatnya, sayang kepada manusia, tetapi Tuhan itu selalu menguji. Tuhan menguji. Serius tidak kita? Kalau kita serius, Tuhan akan memberi. Tapi kalau kita nggak serius, ya tidak dilanjutkan begitu. Jadi kalau kita mau sesuatu hanya ingin sepertinya hangat-hangat ayam aja gitu. Udah gitu selesai. Baca Quran ramai seminggu selesai. Udah nggak lagi kapan-kapan mau dapat ini, mau dapat mobil, tapi usahanya sebentar aja selesai. Ya ditangguhkan. Tapi ketika kita istiqomah konsisten, ada kemauan konsisten. Saya belajar di sini, kemudian saya membaca buku juga tidak mau karena malas lihat buku 3 itu nggak paham sama sekali. Tapi ada satu persyaratan, misalkan ketika mobil kita mogok, maka kita harus mau mendorong karena itu mesinnya mati.
Mendorong itu berat. Tapi ketika sudah bergulir, itu ringan. Tuh. Jadi yang sulit itu kita mendorong mobil awal. Karena ada gaya gesek antara ban dengan aspal. Nah, itu berat. Tetapi ketika mobil sudah bergulir, maka gaya geseknya berubah menjadi gaya gesek kinetik. Paham tidak? Kalau sudah gaya gesek kinetik, maka mobil akan bergerak dengan mudah. Jadi Tuhan akan memberikan itu gaya gesek kinetik kalau kita mau melawan gaya gesekan statis. Tapi kalau statisnya saja tidak mau, bagaimana Tuhan akan berikan kinetis? Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, yang ikut online, itu sudah mau melawan gaya statisnya. Insya Allah ke depannya akan timbul gaya kinetis, dan itu kemudahan buat kita sendiri. Semoga begitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sudah mencoba melawan itu selama 2,5 tahun, dan saya coba buat percobaan pertama itu, saya punya keran, kapur, kan itu murah itu. Lewat ada batu kapur di bawah. Untuk apa nih batu kapur? Ada kerang, ada batu karang, ada apalah. Terus ketemu asam cuka, oh, ada gas apa ya? Baru tahu saya juga. Itu 2016, 2015, belum lama. 2015 saya baru mengenal gas CO2 dibuat dari kerang cuka. Oh, saya catat. Lalu saya upload ke Facebook 2016. Tidak ada yang like satupun. Kayaknya di skip aja. Yang kedua, ketemu yang murah-murah aja saya upload. Saya upload ke Facebook, di skip juga ada ya. Sampai 6 bulan tuh nggak ada Facebook saya yang like. Ya, gitu kan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kemudian udahlah nggak ada. Ngapain? Tapi di tahun kedua, mulai orang ini kok apa terus-terusan gitu. Ada lagi di Facebook mau di like, mau di share, ada lagi. Karena saya terus menerus, orang pusing lihat postingan saya. Jadi mau nggak mau dibuka, ini apa, klik cobaan. Nah, akhirnya berjalan 2,5 tahun itu akhirnya banyak. Termasuk Ibu Diah juga dari Jaktim itu sudah mulai mengenal ya Bu ya. Tahun berapa ya? 2017, 2016 awal sekali Ibu Diah itu punya anggotanya di Jaktim itu. Kemudian saya mengadakan di Bandung pertama kali itu dengan berbayar waktu itu. Ada yang hadir walaupun hanya 15 orang. Sebelumnya saya mengadakan hanya 4 orang yang hadir. Ya, 4 orang, dan akhirnya dapat 60 orang. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu ya. Ikut pelatihan, bayar sendiri, ngongkos sendiri ke Bandung, penginapan sendiri. Siapa yang mau begitu? Kan biasanya oleh pemerintah diberi ongkos, surat tugas, uang duduk, kamar, hotel, sertifikat, enak ya. Nah, kan ini diajak ke sini, diajak pelatihan, harus bayar, harus mengeluarkan biaya untuk hotel sebagainya. Ini sesuatu banget gitu, sesuatu banget. Kecuali ada yang tidak disukai gitu. Berarti ada yang disukai di sini yang Bapak Ibu berat. Nah, sesuatu banget, nggak apa-apa dari Papua biayanya berapa ini. Nah, ini yang alhamdulillah kita di sini sudah mulai kawan-kawan ini berubah. Jadi guru yang bukan mengajarkan hoax, tapi mengajarkan sesuatu yang real, nyata. Dan kita akan mulai berubah menjadi guru yang memahami lingkungan. Ya, Bapak Ibu suka melihat tukang las, suka melihat yang lain, itu ya, kita akan coba di sini. Jadi kembali ke tadi, saya akhirnya belajar di situ, belajar di meja kosong, dan akhirnya dapat 10, 20, 30, 40 jenis percobaan. Saya rekam sendiri, kemudian diundang oleh Ibu Epi ke Sukabumi. Wah, waktu itu diundang oleh Bu Epi, dikasih uang 2 juta. Senangnya sekali, biasanya cuma 300.000. 2 juta Pak, katanya mau ke Sukabumi. Ya sudah, alhamdulillah. Saya cuma punya 20 jenis percobaan. Kemudian dikasih uang, senangnya. Potong trapel, potong itu, mulai ada harapan hidup. Harapan hidup saya 2 juta. Alhamdulillah besoknya seninya diundang PPSKI. Dan mulai dari situ Tuhan memberikan jalan, dan Tuhan memberikan gaya kinetis yang semakin lama semakin cepat, dan itu ada percepatan. Dan akhirnya bukan GLB lagi, tapi GLBB.
ketika kita masuk gerak beraturan, itu akan ada percepatan. Jadi tek saya percepatan, akhirnya semua ini kita dapat atas Pak izin Allah. Uga. Pak Tuh, Uga, cerita suaranya bisa singkat digedein, Pak Uga. Ya, baik, ini Kecil udah gede. banget. Iya, sementara yang kecil dulu diingat-ingat ya. Jadi itu pengalaman saya, Bapak Ibu yang honorer, yang belum ASN, itu tidak perlu demo. Ya, tidak perlu memaksa ke pemerintah, kapan saya diangkat. Lalu kapan ini, kan nggak usah. Ibu Bapak tunjukkan saja karya. Buat karya di sekolah. Kalau perlu kalahkan ASN itu. Ini karya saya honorer ini. Semangat, saya punya karya ini loh. Dan karya ini bisa bermanfaat dipakai oleh semua, baik guru ataupun siswa. Itu kejar ke sana. Jadi nggak usah protes gitu, nggak usah protes. Sehingga mungkin tidak harus nunggu sampai 40 tahun jadi honorer dengan gaji 300. Ada kan yang honorer yang sampai 35 tahun masih tetap gaji 3,5. Ya. Saya satu pihak prihatin, tetapi satu pihak lain, kenapa Bapak nggak berubah di 10 tahun pertama? Berubah dong, berubah. Sehingga tidak sampai nunggu 35 tahun tetap honorer. Nah itu bisa dilakukan. Karena saya memberi contoh seperti itu. Ketika saya sudah begini, saya ketemu lagi dengan Ibu Sri, ada lagi Ibu Isu. Nah, Ibu Isu boleh ke sini Bu Isu. Ibu Isu itu nama aslinya Ibu Riz Suhaimah. Boleh Ibu ke sini. Ya, itu kawan sekelas lagi. Ketemu di sini di Cimahi. Nah, dalam kondisi sekarang, alhamdulillah saya bersyukur. Saya pede lagi jadi guru. Kalau dulu saya ngumpet depan guru tuh. Apa karya saya? Apa prestasi? Nggak ada. Saya malu dengan kawan-kawan. Kalau sekarang, alhamdulillah. Tetapi jangan melihat sekarangnya, karena saya pernah tidak makan, pernah tidak punya duit, pernah saya jalan tidak bisa bayar ke sopir, dan saya pernah cicilan motor tidak kecicil, pernah juga sekali ditagih tukang tagih hutang dan sebagainya, itu semua dilalui semua. Sampai akhirnya saya pasrah dan aral ya, aral sudah tidak mau lagi saya beribadah, itu sampai ke sana. Tapi ketika saya tidak mau beribadah, sudah seperti itu, Tuhan masih sayang sama saya kan gitu. Bayangkan saya sudah tidak mau beribadah, tapi Tuhan masih sayang bahwa saya diberi jalan terus. Di sini yang harus dijalankan. Bersyukur kita sampai hari ini kita masih sehat, kita bisa ngobrol karena ada satu bahan yang kita lupakan, mungkin sering kita lupakan, dan itu Allah sediakan dari awal kita lahir sampai sekarang. Mungkin kita lupa. Dengan bahan ini tidak ada semua orang yang berani berkoar-koar. Dengan bahan ini tidak ada yang bisa menulis status. Bahkan matanya saja nggak bisa berkedip. Sementara di medsos sekarang bertengkar, saling menyalahkan. Nanti tidak akan bisa lagi seperti itu kalau bahan ini Tuhan cabut. Yaitu oksigen. Satu aja. Tidak usah kiamat, tidak usah. Oksigen saja Allah cabut, yang lainnya biarin. Bisa bertahan 1 menit Bapak Ibu? 1 menit saja tanpa oksigen? Bisa tidak? Sekarang orang punya triliunan duit, bisa bertahan? Mungkin bisa, berbulan-bulan dia beli tabung oksigen. Ya kalau ada oksigennya dicabut. Tidak ada oksigen, tidak bisa menulis status di Facebook, di TikTok, nggak bisa. Jadi apa yang bisa dibanggakan oleh manusia? Oksigen saja masih disuplai sama Tuhan. Kemudian berkoar-koar, apalagi saya tidak perlu Tuhan, saya tidak percaya Allah. Silakan. Tuhan tidak akan mulia gara-gara kamu ibadah, dan Tuhan tidak akan hina kalau kamu tidak ibadah. Silakan yang mau siapa. Kalau oksigen dicabut saja, habis tuh ya, orang kaya, orang hebat saja habis. Jadi apa yang bisa disombongkan di sini? Nah, itu saja yang bisa saya ceritakan, mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Jangan bergantung kepada orang lain, terlalu bergantung kepada pemerintah. Saya bekerja, saya diangkat, tidak diangkat. Itu tidak harus jadi masalah. Pak Wawan saja sudah 20 tahun, ya Pak Wawan, baru lulus apa? P3K hari ini, hari kemarin. Sudah 20 tahun menunggu. Terima kasih. Ini tepuk tangan buat Pak Wawan. Dengan sabar, dengan ikhlas, dengan kesabaran tinggi, baru lulus. Nah, tidak lulus sebelumnya tidak masalah. Pak Wawan buat karya terus saja. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tidak khawatir lagi dengan apa yang namanya keuangan, apa yang harta. Karena kalau kita sudah yakin dengan Tuhan dan Tuhan sudah senang, maka
Rizki harta itu yang akan mengikuti ya Pak Wan ya. Rizki itu yang akan mengikuti kita, bukan kita yang mengejar-ngejar gitu. Kalau kita mengejar-ngejar pusing gitu. Dikejar menjauh, dideketin menjauh pusing. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berkarya, insya Allah. Dan sekarang kita akan membuat diskusi berkarya semua dengan praktik. Praktik untuk menggali kebesaran Tuhan. Kalau praktik menggali kebesaran Tuhan, maka insya Allah kita mau Tuhan tuh senang. Kalau Tuhan senang, kita akan diberi keberkahan. Guru sudah mengajar yang bermanfaat, maka guru akan diberi keberkahan. Karena sering praktik, sering menggali kebesaran Tuhan. Sehingga siswanya pun kenal dengan Tuhannya. Belajar P5, senang karena dia sudah kenal dengan Tuhan. Kalau disuruh belajar P5 tapi nggak pernah praktek, nggak pernah kenal Tuhannya, bagaimana dia menghayati? Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, kita akan mulai dari yang sederhana atau yang lanjut, Bu? Yang sederhana atau yang lanjut? Ya. Karena di sini walaupun ada senior, mungkin ya Ibu Dia juga sudah lupa sebagian. Mungkin semuanya. Jadi kita akan lihat itu hal-hal yang sederhana dulu. Tetapi nanti kita bisa melihat seperti begini. Bapak Ibu pernah melihat tukang patri? Pernah tukang patri? Ya. Dia memati wadah yang bolong. Lalu ibu melihat di patri begini nempel, bolongnya ketutup. Selesai begitu? Itu tidak akan nempel kalau tidak ada sesuatu yang dioleskan oleh tukang. Tidak akan nempel itu. Apakah kita pernah berpikir bagaimana itu supaya menempel? Tidak pernah sampai hari ini. Padahal itu adalah elektrokimia. Dan tukang patri sudah ahli elektrokimia. Karena praktik. Praktik, dia pede. Dia bukan ASN. Dia bawa elektrokimia keliling kampung. Itu patri. Sementara kita, sebagai guru kimia mungkin jarang praktek ya. Itu tidak berpikir kenapa bisa nempel. Karena nempel itu ada suatu larutan elektrolit, garam. Dia beli di toko kimia. Nah, apa itu? Nah, nanti kita lihat. Hanya ada di rumah itu dengan menggunakan piksel, aluminium foil, jadi itu. Lalu kita buktikan nanti, terus kita solder. Kita solder, nempel atau tidak. Sampai terbukti baru boleh pulang ke Jakarta. Kalau di sini belum terbukti, belum tuntas, jangan dulu pulang. Pelatihan untuk apa kalau hadir dapat sertifikat kemudian pulang. Nah, jadi nanti paham. Tukang patri itu harus paham elektrokimia. Ya. Kemudian tukang sipuh di pasar. Tukang sipuh perhiasan. Itu dia pegang-pegang itu airnya. Tet. Kemudian ini perhiasan yang akan dilapisi, ini yang melapisi. Itu peristiwa apa itu? Elektroplating atau penyepuhan. Nah, pertanyaan saya, di soal itu kan suka ada. Ketika tegangan 110 volt dengan kuat arus 10 ampere, berapa endapan misalkan ya? Itu bisa dihitung? Bisa. Kalau bisa dihitung, bisa terjadi? Coba bayangkan 110 masuk ke air 110 volt, kesetrum dong. Apalagi udah 10 volt. Si tukang sipuh itu masukkan tangannya, lalu memindahkan ini perhiasannya, ya kesetrum lah. Ya, jadi kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu membatasi tegangan, memberi syarat tegangan lebih dari 12 volt, elektrolisis berhenti. Ya, karena kita tidak praktek, tidak pernah memikirkan, sehingga dikatakan 220 volt aja dihitung aja. W sama dengan EIT per 96.500 selesai, dapat ada nilai 100. Padahal itu tukang sipu bisa kesetrum. Dan Allah itu membatasi kenapa 12 volt, ya itu. Kita tidak sadar. Secara alamiah ya, secara sunatullah itu 12 volt lebih itu putus. Tidak ada gelembung, tidak terjadi perpindahan elektron. Kita tidak paham ke sana. Karena kita mungkin tidak praktik. Nanti kita akan tunjukkan. Benarkah 12 volt? Benarkah 9 volt? Dan kenapa harus 12 volt? Kalau arusnya lebih dari 5 ampere bagaimana? Nah, kita kan nggak pernah bikin begitu. Karena kita mungkin sudah ada di zona nyaman, tidak perlu lagi belajar.
Toh tanggal 1 sudah ada Dian, jadi tidak perlu belajar. Apa yang dipermasalahkan kan gitu. Jadi bebannya berbeda. Nah, bagi yang non ASN yang masih honorer itu buka itu, sehingga punya suatu karya, punya suatu alat yang bisa menunjukkan bagaimana itu terjadi. Nah, banyak hal-hal begitu yang membingungkan guru kimia karena kita tidak praktek. Dihitung ada, tapi tidak terjadi. Reaksi redoks NO2 ditambah KMNO4 menghasilkan Mn2+ ditambah HNO3. Langkah berikutnya penyetaraan. Langkah berikutnya ya penyamaan atom kiri kanan, muatan. Selanjutnya kan biasa hitungan ya. Ada soal berikutnya SO2 tambah KMNO4 menghasilkan Mn2+ ditambah SO4 2-. Langkahnya sama. Soal ketiga beda bahannya ya. Langkahnya sama. Mau 100 soal semua langkahnya sama. Beda-beda zat jawabannya sama, kan jadi lucu. Kita nih belajar kimia atau belajar bahasa, belajar matematik. Sama nggak langkahnya? Cuma diganti ini NO2, ini jadi SO2. Diganti H2C2O4, tapi selanjutnya langkahnya sama. Jadi belajar apa? Padahal 3 zat itu berbeda, harus bisa terlihat, terdengar, tercium oleh siswa. Nah, disinilah kita akan mulai belajar bahwa di kimia itu nggak sama semua polanya, zatnya juga berbeda. Tapi kenapa kita hanya menghitung saja? Nah, itu yang akan kita lihat. Bagaimana redoks itu terjadi? Nah, ini akan. Nah, di sini sudah dicontohkan oleh tim asisten. Nah, asisten yang pertama adalah Ibu Ane. Nah, Ibu Ane itu sebagai wakil bendahara. Tapi beliau juga sebagai istri saya di rumah. Jadi bisa asisten luar dalam. Ya, luar saja bolehlah. Ibu Ane ini bukan dari jurusan kimia. Dari jurusan sekretaris ya. Tapi karena tiap hari melihat saya ngoprek ngurus begini, mau nggak mau jadi tahu. Ini apa, gelas Erlenmeyer apa ya. Jadi tahu bahannya apa. Apalagi Bapak Ibu yang dasarnya guru kimia. Jadi sudah harus lebih tahu. Nah, kemudian saya akan mencoba mulai dari hal-hal yang mendasar yang sangat mudah sekali. Bapak Ibu yang online mungkin juga sudah menyiapkan beberapa bahan. Nah, kemarin saya coba wajibkan itu ada 1 oksidator. Oksidator itu yang besar itu ada 2. Yang satu kalium permanganat, yang satu lagi kalium dikromat. Nah, yang sering saya pakai di sini adalah kalium permanganat. Kenapa? Pertama harganya murah, mudah didapat, kemudian perubahan warna bagus. Itu kalium permanganat sebagai oksidator. Oksidator itu apa? Ya, nanti saya akan bertanya dan Bapak Ibu harus menjawab tidak boleh lebih dari 5 detik. Kalau jawaban lebih dari 5 detik itu berbahaya, jadi kita harus lebih cepat ya. Apa itu oksidator? Mengoksidasi, Mengalami reduksi. Nah, cuma 2 milihnya kan, mengalami oksidasi atau mengalami reduksi. Itu Oksidator yang mengalami reduksi. Ya. Kalau bahasa Indonesianya Pengoksidasi. pengoksidasi. Dia mengalami reduktor. Itu kan bahasa-bahasa itu pusing ya. Pusing. Apalagi kalau sudah masuk ke eksitasi elektron. Keren istilahnya. Eksitasi elektron. Elektron ada yang berpindah lintasan. Nah, itu teorinya bagus, keren. Mudah tidak mengajarkannya? Mengajarkannya mudah? Mudah. Eksitasi elektron. Mudah atau susah? Oh iya. Sulit Ya, Pak, bagaimana? eksitasi. Pak ini ada yang dari Bandung, Pak Gatot ya? Pak Gatot siapa? Ah iya, Pak Gatot ini baru di Bandung baru ketemu saya ini ya. Bagaimana? Ayo ke sini Pak Gatot. Oh ya ya, alhamdulillah jadi ketemu Pak Gatot nih di sini dan itu pun baru-baru di hari sini ya. Saya senang sekali padahal Bandung itu dekat.
tinggal ngegorolong begitu. Saya di batas Bandung Pak, Cimahi dari 2016, baru 2023 ketemu. Ya, terima kasih sekali ini. Mudah-mudahan nanti bisa membawa kawan-kawan yang lain. Bandung itu paling dekat, paling potensial, dan paling murah ketemu saya itu. Jadi harusnya sudah ini. Terima kasih. Jadi kembali kepada ini, nanti Bapak bisa konsultasi di Cimahi. Bagaimana yang sebenarnya kita mengajar itu benar atau hoak gitu. Kalau kita sudah 20 tahun mengajar tidak tahu, mending kalau itu benar. Nah, kalau tidak benar, hitung dosanya 20 tahun. Ya kalau benar kan. Seperti begini. Nah, sebelum ke sini, pernah tidak Bapak Ibu lihat? Ya. Ini hijau apa ini? Oh, megangnya ya. Jadi pernah tidak melihat atau mendengar reaksi? Reaksi. Ini ada suatu reaksi aqua. Ditambah buah. Dan karena 2O. Lalu harus bagaimana lagi? Oh, reaksi dengan 2 lalu. Nah, di sini harus ya. Terus terakhirnya apa? Ya, berapa di sini? Tidak tahu, lupa. Ini 2, kanan, kilojul, yang kanan saya juga hafalkan. Ya, ini min, kanan kilojul. Di sini ada wujud, gas, di sini, dan langkah berikutnya adalah penyetaraan. Itu selalu gitu. Jadi mau jamnya apa nggak peduli, semuanya sama kimia itu belajar. Nah, di sini berdasarnya ini kan. Ada masalah di sini tidak? Ada masalah dalam penyetaraan ini, dalam materi ini ada masalah tidak? Tidak ada. Ibu ada masalah? Tidak ada. Ibu Sion ada masalah? Tidak ada. Jadi tidak perlu dibahas gitu. Tidak ada masalah? Apakah ini sudah diajarkan secara tuntas? Ya berarti masalah dong gitu. Ini pertanyaan siswa. Ibu cuma menulis ini. Bisakah ibu menunjukkan kepada saya buktinya? Satu. Yang kedua, ini artinya apa? Bisakah ibu membuktikan ini eksateran? 2. Bisa tidak jawabnya? Tadi katanya ini mudah. Ya, bisa tidak dijawab itu? Ya kalau ada siswa yang bertanya, ya masa nggak bisa dijawab? Udah dicap Pak Jokowi, Ibu Epi sebagai guru. Ada saya mah nggak mau dulu jadi guru juga sebenarnya mah gitu. Masa jawaban begitu? Kalau siswa bertanya begitu, gimana? Iya, bagaimana caranya? Ibu, Pak Gatot. Jadi kalau ini tidak bisa menjawab, siswa berarti ada kebuntuan. Materi ini belum selesai. Kita mengajar di kelas untuk supaya siswa tahu. Siswa bertanya, kita nggak bisa jawab. Artinya itu belum tuntas. Terus sudah berapa lama Bapak Ibu mengajar? Sudah 20 tahun. 20 tahun belum tuntas. 20 tahun itu ngapain gitu? Kalau sampai hari ini belum tuntas. Nah, itu. Jadi kita hadir di sini, jauh-jauh di sini akan kita tuntaskan. Kebuntuan ini akan selesai di sini. Dan pertanyaan tadi bisa dijawab. Jadi bukan masalah nggak perlu praktek Pak di soal 2, nggak ada praktek itu. Yang penting soalnya bisa dijawab. Iya, bisa nggak jawab? Murid yang bertanya, Bapak buktikan. Apalagi kalau muridnya bertanya, Pak sekarang kan di medsos ya, ini nyata atau hoax? Coba jawabannya. Cuman 2 jawabannya. Pertanyaan nyata atau hoax? Ayo jawab. Nyata atau hoax? Harus keras jawabnya.
Kalau nyata, Nyata. bagaimana buktinya? Kalau tidak bisa membuktikan berarti hoax. Berarti selama ini kita mengajarkan terus bagaimana? Oh, enggak, saya mengajar, saya tahu ini. Kenapa ini hoax? Ya buktikan, bukan itu pertanyaan. Kalau ada yang protes ini, ibu tidak bisa buktikan berarti ibu ngajar hoax. Enggak, saya enggak hoax, ini benar. Kata siapa? Kata buku. Ya buku. Ibu bisa nggak buktikan ke saya bahwa ini tidak hoax? Cuma itu. 20 tahun mengajar, pertanyaannya cuma ini sudah kemudian nggak bisa dijawab. Nah, tiap tanggal 1 kita ngambil gajian. Apa hubungannya? Artinya ini kita ambil begitu, kita sudah membuat kesepakatan. Saya sebagai guru, saya digaji, saya ditugaskan, saya mengajar. Tuh kan? Kalau tidak ada gaji, untuk apa saya jadi guru? Iya, oke nih, kata pemerintah, ini gaji ini. Ini sertifikasi, masih bilang kurang ya. Ini tambah lagi dan sebagainya. Tukin, tambah lagi. Terus hasilnya apa? Ini nggak bisa jawab. Kalau menteri yang bertanya, habislah kita kan. Pak Menteri manggil, kawan sini. Di Cilegon ya sudah ngajar di mana? Oh swasta, untung swasta. Kalau nggak bisa jawab, kalau bisa jawab ini swasta. Tapi kalau pegawai negeri, udah digaji, udah ini nggak bisa jawab ini. Nah kalau ini bisa dijawab, ini bisa dihafalkan begini, yang kita pelajari hanya tulisan. Apa yang bisa dilihat dari kimianya di sini? Hanya tulisan. Tulisan lambang-lambang atom dalam bentuk kalimat, dan panah itu kan tulisan dan lambang-lambang matematik. Sudah belajar kimianya di sini? Apa pelajaran kimianya di sini? Nggak ada. Kimia itu apa? Ilmu yang mempelajari, bla bla bla. Kimia itu nyata atau tidak? Katanya kimia nyata. Maka disebut ilmu pasti. Maka kimia itu harus bisa dideteksi oleh panca indera. Bisa dilihat, didengar, dicium, dirasakan sebagainya. Ini bisa dilihat doang gitu. Didengarkan nggak bisa. Diciumnya nggak bisa gitu. Cuma ada kapur sedot sini. Rasakan bagaimana. Lalu selesai aja, selesai dia jawabannya ini adalah Mohon maaf Pak pertanyaannya. Uga, suaranya bisa digedein dikit lagi. Terima dikit kasih. lagi, sedikit lagi ya karena ya. Ya kalau mau gede ke sana diganti sama itu. Ada sebetulnya yang besar. Tapi langsung ke telinga saya. Pakai headset. Jadi ini apa tadi ada ibu yang begini. Ini O2 ini hanya berupa lambang. Ya, ini maksud saya kenapa saya bicara panjang lebar. Saya juga tidak mau tidak kedengaran? Ya. Belum Pak, masih Jadi kecil. sekarang kita akan melihat H2O ini terbentuk di sini. Itu belum saya. Pertanyaan ketiga. Apakah betul H2 dan O2 ini bereaksi? Gitu. Testing. Kedengaran sekarang? Jelas Pak, Di jelas. saya jelas Pak, di saya jelas. Ya, kalau masih belum jelas saya akan beli. Ya. H2 dan O2 ini bereaksi tidak? Itu aja pertanyaannya. Selalu saya cuma 2 pilihan. Bereaksi atau tidak? Berani jawab tidak? Lebih dari 5 detik berbahaya. 5, 4, 3, 2. Bereaksi atau tidak? Ya, bereaksi. Oke. Tidak akan berubah? Bereaksi semua? Bereaksi Pak ya? Menurut teori bereaksi Pak. Ya, jawabannya cuma 1 kata, bereaksi atau tidak. Bereaksi? Ya, bereaksi. Ya, bereaksi. Tuh, nah seperti itu. Ibu yakin ya menjawab bereaksi? Yakin? Kalau tidak yakin kenapa jawab bereaksi? Yakin ya? Yakin bahwa itu akan bereaksi. Ya, kalau ibu menjawab itu kepada siswa, nanti siswa bertanya lagi. Kalau ibu, bapak, guru yakin bereaksi, coba saya tunjukkan buktinya, kan gitu.
Bagaimana yang tadi Ibu katakan bereaksi? Tunjukkan buktinya. Nah, terus ya nanti minggu depan, kan sekarang nggak ada waktu. Harus ngeles lagi, harus di lab, harus di mana gitu. Oke, harus di lab ini. Menurut Bapak Ibu, pembuktian ini harus di lab? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Tidak. Bisa di luar ruangan. Contohnya seperti apa? Bisa di luar ruangan? Contohnya seperti waktu ada awan itu Pak, yang gas H2 dengan O2 yang ada di udara, ketika ada halilintar maka terbentuk H2O Pak. Ya, ada awan, ada uap, ada H2, ada O2 bergabung menjadi air hujan. Itu Ibu tahu proses yang dibuat oleh Tuhan. Nah, saya ingin proses yang dibuat oleh Ibu. Itu kan Tuhan yang membuat, Bu, ya, betul. Nah, itu diambil perwarupanya ke kelas. Bagaimana hujan terjadi? Kan air itu asalnya dari H2 dan O2. Ya. Nah, kalau ketemu lagi dengan teoritis, nanti Ibu Bapak ketemu dengan saya yang teori lagi gitu, cerita teori. Saya pelatihan teori lagi, membacakan jurnal orang, mempertunjukkan video orang. Ya terus nggak akan selesai. Maka saya tidak mau di Bandung, dimanapun pelatihan tetap saya bawa alat dan bahan. Kalau saya pelatihan lagi, saya menjelaskan lagi menurut jurnal ini. Untuk apa itu jurnal orang dan kita tidak bisa membuktikan. Nah yang kita mau itu Bapak Ibu di sini hadir langsung bisa membuktikan. Pulang ke tempat masing-masing, pulang ke Lampung ya Bu Sion, langsung itu Ibu bisa buktiin. Anak-anak bertanya, Ibu bisa buktikan? Siapa takut? Ibu buktikan. Kan bisa begitu Bu. Siapa takut? Wah, satu kali Ibu begitu. Nah, siswa nanti, wah Ibu Sion keren. Yang berikutnya Bu, minggu depan Bu, apa Bu buktikan? Senang terus. Belajar kimia itu senang, disenangi, bukan ditakuti. Tapi kalau belum apa-apa, anak-anak paling ya, ini eksoterm. Eksoterm adalah bla 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 bla. Terus catat ya terus. Ada tengah anak-anak, mau apa ke sini? Mau mencatat Bu. Kok catat maju ke sini ini Bu, mau foto Bu. Truk. Zaman sekarang kan begitu catat. Nggak mau nulis, dia bawa HP. Ini Bu nyatatnya Bu, truk. Nah, disimpan untuk dilupakan. Bukan disimpan untuk dibaca. Jadi itu ya. Nah, di sini akan kita lihat, benarkah ini bereaksi? Ini ya, itu ya. Ini sederhana. Kita mulai dari sederhana. Apakah betul membentuk H2? Apakah benar H2O? Apakah benar ini eksoterm? Nah, pertanyaan keempat. Dari mana angka 2 dan 1? Ya dihitung. Ada berapa? 2 kali berapa? Itu kan bukan belajar kimia itu. Itu belajar? Ya belajar kimia dong. Bagaimana caranya? Ini kan punya pelajaran orang lain. Jadi datang ke sini nanti Ibu pulang bisa menghitung angka 2 dan 1 walaupun pendekatan itu dengan cara kimia. Atau angka 2 ini sudah didapat dan 1 sudah didapat 2:1. Benar nggak 2:1? Nah itu. Ini akan kita buktikan. Jadi setelah ini selesai semua terjawab, Ibu Bapak yakin bahwa ini nyata bukan hoax. Selesai, tuntas namanya itu. Kalau tadi masih ngawang-ngawang ya. Ibu mau jawab tuntas di mana, mau nyata bingung, mau hoak juga bingung. Tapi terus-menerus diajarkan. Dan ini baru 1. Saya sudah menemukan ratusan soal. Berapa ribu soal kimia yang belum tentu nyata. Tapi kita ajarkan terus. Mending kalau benar. Maka alhamdulillah yang di sini, kita hadir di sini ingin belajar dan bertaubat. Sama-sama bertobat. Saya juga bertobat. Mudah-mudahan ini kita bisa menemukan sesuatu yang benar, kita ajarkan yang benar. Ya, ada gas hidrogen, ada oksigen, ada lagi nanti CO2, ada lagi NO2, ada lagi SO2, ada lagi HCl, ada NH3 dan seterusnya. Bisa dibuat di sini. Maka tetap di sini sampai besok sore. Oh, dari awal sudah mau pulang. Ya kalau pelatihan itu mungkin kesel ya, 2 jam sudah ngantuk udah. Mau cepat pulang, selesai duhur udah kemana gitu. Malas masuk kelas. Nah sekarang ini dijamin 2 hari sebenarnya nggak cukup. 2 hari itu. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini mudah. Karena untuk membahas satu ini sebenarnya harus tuntas
sampai ke akar-akar. Ya. Hadir juga di sini Ibu Lia ya, Ibu Lia ya. Ibu Lia Julia. Itu di Banjar ya. Saya pernah main-main ke rumah sama istri saya. Wah, alhamdulillah ketemu di sana. Dan diberi hadiah anggrek untuk istri saya katanya begitu. Nah, ini Bu Lia nih sudah lama juga online, kemudian sekarang alhamdulillah bisa hadir di Bandung. Karena online katanya kurang maksimal ya. Di samping ada sinyal dan sebagainya, saya nggak bisa bantu. Kalau tiba-tiba sinyal hilang, saya nggak bisa bantu.